sudah CGP ini kan sudah berjalan selama 2 bulan. Jadi ada beberapa materi, terutama materi budaya positif yang harus disampaikan. Ini juga merupakan aksi nyata dari Bagus Pendidikan. Sebenarnya Bu, bukan hanya sekedar aksi nyata saja ya Bu. Nanti kalau bisa ada beberapa di sekolah tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Memang sama ini keyakinan kelas sudah dibuat Bu, juga tentang segitiga restitusi sudah dibuat dan sudah ada videonya. Nanti akan ditampilkan pada saat presentasi. Terus, jadi rencananya presentasi ini nanti akan dilaksanakan hari Senin besok, tanggal 30 Januari pulang sekolah. Hari Senin besok. Nanti kalau masalah masalah budaya positif itu kalau menurutku sangat-sangat bagus sekali. Kalau dapat apa yang kita pelajari di CGP, walaupun selama 2 bulan langsung kita terapkan, setidaknya nanti teman-teman bisa tahu juga apa itu sih program dari CGP itu sendiri. Mungkin menurut Ibu Des memang harus kita sampaikan kepada teman-teman supaya budaya positif ini walaupun itu bentuk aksi nyata nanti berupa tugas untuk lumayan, tapi memang harus kita kasih ke teman-teman bagaimana membudayakan anak-anak ini dengan adanya keyakinan kelas sama keyakinan sekolah tadi, disiplin positifnya juga. Semoga nanti tergerak hatinya untuk berubah mindset dan berubah pola pembelajaran dari pola lama menjadi pola yang sekarang, sehingga anak memang pembelajaran di sekolah kita ini mudah-mudahan menjadi sekolah yang sesuai dengan pembelajarannya, sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan karakter si anak. Mungkin Ibu sangat mensupport sekali, sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan jadwal yang Bu Mayang rencanakan itu dapat kita laksanakan. Cuman PPT-nya apakah sudah disiapkan? Ya, insya Allah sudah siap Bu. Siap. Tinggal apa saja lagi. Tinggal pelaksanaannya saja lagi. Rencana kita jam berapa Bu Mayang? Pulang sekolah. Pulang sekolah jam 2 berarti ya. Ya, tidak apa-apa. Silakan dilanjutkan, dan Ibu sangat ACC sekali, mendukung sekali program tersebut. Semoga memang guru-guru kita ini, guru-guru yang ada di Polri contoh ini dapat mengubah apa yang sudah yang berikan nantinya, dan dapat juga menambah pengetahuan mereka tentang program penggerak. Mungkin cuman persiapannya apa saja Bu Maya? Nanti disiapkan Infokus Infokus Bu. Terus juga daftar hadirnya apa Bu? Daftar hadir. Nanti kita juga mungkin ruangan kelasnya kita susun mungkin agak diapakan supaya agak lebih besar. Iya, pokoknya intinya untuk karena pembelajaran ini pembelajaran andragogi, jadi otomatis pengelolaan kelas tidak hanya di TK saja ya Bu Mayang ya, tapi untuk teman-teman kita bagaimana supaya mereka itu nyaman dengan materi yang akan Bu Mayang sampaikan, sehingga materi yang disampaikan Bu Mayang dapat terserap oleh mereka. Sekarang kondisi nyaman-nyaman mungkin. Ya, jadi memang udah dicoba-coba juga latihan Bu untuk belajar presentasi. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Mayang. Ya, Ibu sebelum juga mengucapkan terima kasih banyak karena dengan program CGP aja Bu Mayang sudah sibuk ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun demikian, walaupun sibuk kita, yang penting ilmunya kan sudah dapat kita ambil dan dapat kita aplikasikan nantinya. Yang namanya sesuatu program baru pasti itu akan melelahkan. Itu dengan melelahkan itu pasti akan menambah pengetahuan dan pemikiran kita nantinya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Mayang.
Jaga kebersihan. Disiplin. Disiplin kata Aisyah. Pintar. Apa sayang? Membantu teman bisa? Bisa kita masukkan? Bisa. Bisa. Membantu teman sama dengan sayang teman. Ya, bisa. Kata Gali ikut aturan. Bisa. Ikut aturan. Kamu sudah kayak kelas bisa. Bisa. Ikut aturan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, yang menghormati Majelis Guru Politeknik Contohan Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang telah menyediakan waktunya dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini, diseminasi ini adalah bagaimana nanti saya akan membagikan tentang materi budaya positif tersebut dan menerapkannya di sekolah, apa-apa yang telah dipelajari di CIP. Merupakan suatu kewajiban bagi calon guru penggerak untuk memberikan materi budaya positif dan materi-materi yang lainnya kepada teman-teman sejawat yang ada di lingkungan sekolahnya. Juga nanti kepada teman-teman seprofesi yang lain. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Bu Ayu mengepala tangan. Bu Oja, Bu Ayu punya sesuatu yang berharga di tangannya. Jadi Bu Ayu sekuat tenaga untuk menyimpan, tak mau memberitahu apa isi kepala tangan Bu Ayu. Silakan Bu Oja bertugas untuk menggelitik. Bu Ayu harus meninggalkan nanti sekuat tenaga. Nggak boleh dilihat. Ini nggak boleh dikasih tahu. Ini pokoknya berharga, nggak boleh ada yang. Silakan Bu Oja. Kepala tangan Ayu. Itu Bu, Ya. Jangan Bu Ayu tuh jangan mau untuk membuka. Jadi karena ini berharga buat hidup Bu Ayu. Ya, silakan. Cabi dalam tuyul. Kasih uang Bu Oja, kasih uang Bu Oja. Nah, oke. Nah, jadi ibu-ibu, dari kegiatan tadi pengepalan tangan ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apakah Bu Oja atau Bu Ayu membuka kepala tangannya? Mengapa? Apa alasan Bu Ayu atau B membuka kepala tangannya? Jadi siapa yang mau menjawab? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa Ayu tadi, Bu Ayu? Bu Ayu membuka kepala tangannya? Kenapa? Tidak ada orang lain tahu. tidak ada orang lain yang bertahu. Yang kedua, mengapa alasan Bu Ayu menutup kepala tangannya? Rahasia pribadi. Sangat rahasia. Sangat berharga ya Bu Ayu. Berharga. Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri kita sendiri. Jadi Ayu memegang kontrol atas dirinya sendiri. Walaupun udah dirayu, udah dibujuk, udah dikritik, mungkin diiming-imingi uang, Bu Ayu tetap gak mau. Karena itu berharga sekali ya Bu Ayu. Jadi diri kita sendirilah yang bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam choice theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu.
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan guru tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu miskonsepsi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsinya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Ada apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perpisahan akan terbentuk karena hak untuk memaksa diri. Di sini ada pendapat dari bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada respon kepada pendekatan dari kontrol. Ya, dari paradigma stimulus respon ini kepada pendekatan dari kontrol menurut Stephen R. Covey tahun 1991. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada paradigma stimulus respon berubah kepada teori kontrol, yaitu jadi pada stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, tapi perubahan pada teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Tapi teori kontrol, setiap perilaku baik atau buruk itu memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon. Sementara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu stimulus respon. Sementara kita sudah gagal memuji orang, kita akan memaksa. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Stimulus respon model berpikir menang kalah, sementara teori kontrol model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian disiplin. Mungkin ada ibu-ibu yang mau mengajukan pendapatnya. Apa itu pengertian dari disiplin? Siapa yang tahu? Bu Desi, silakan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Bu Desi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lepas dulu, Bu. Siapa yang mungkin ada pengertian disiplin yang lain? Bu Ayu? Kita lihat dulu pengertian disiplin. Ayo, nah. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita ya Ibu, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Jadi arti disiplin sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku di diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan perlakuan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar
ya sambil dalam disiplin. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Boston dalam bukunya Restruktur Sekolah Disiplin 2001. Menurut Diane, disiplin itu tadi belajar ya. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri mereka adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kita masuk pada teori motivasi hubungan kepada dari sisi. Nah, ini ada pertanyaan ibu-ibu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah? Pasti pernah ya. Pernahkah ingin mendapatkan hadiah atau uang? Pernah. Apalagi kira-kira orang melakukan sesuatu. Kenapa orang berperilaku seperti itu? Apa alasannya? Ingin yang baik. Ingin yang baik. Ingin yang baik. Oke. Kita masuk. Menurut Diane Boston dalam bukunya Restruktur Sekolah Disiplin ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang motivasi perilaku manusia itu mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang berperilaku itu karena dia menghindari hukuman atau tidak nyaman, ya, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, mereka melakukan sesuatu yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga eksternal, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dalam diri internal. Jadi menurut ibu-ibu, mana yang baik? 1, 2, 3. 3. Jadi kebanyakan kita yang mana? Nomor 2 ya ibu. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Itu tujuan disiplin positif kita pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi intrinsik, mereka telah akan berdampak jangka panjang. Jadi motivasi tersebut tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Walaupun dia dihukum, walaupun dia diberi hadiah, tidak akan terpengaruh. Itu motivasi dari dalam. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hadiri. Jadi nanti ada mungkin contoh kemarin Ziad ya, mamanya cerita. Jadi Ziad nanti baik-baik di sekolah ya, nanti ibu kasih hadiah, kata ibu. Mamanya ngantuk bu. Jadi itu kan Ziad, kapan kita bisa ngasih hadiah terus kan nggak mungkin kan. Jadi Ziad kalau mau berlaku baik kasih hadiah. Kalau berbaik kasih hadiah. Jadi seperti itu. Ini contoh. Jadi ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan tersepakati bersama. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya masih banyak lagi ya ibu-ibu selain nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan ini kan sifatnya universal. Seperti ini, ada juga nilai kebajikan dari Ibu Primarius Program. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, terhargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Juga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ada nilai-nilai kebajikan cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, sopan santun, diplomatis, dermawan, banyak sekalian, suka menolong, gotong royong, percaya diri, dan lain-lain sebagainya. Dan kita masuk selanjutnya kepada kebutuhan dasar manusia. Setelah mungkin ibu-ibu ada mau refleksi tentang tadi motivasi tadi, mungkin ada yang mau refleksi dulu tentang materi yang tadi, diskusi kesimpulan dari yang tadi.
nanti kalau mereka tidak mentaati yang telah sepakat tadi, nanti kita kembalikan sesuai aturan yang telah dibuat tadi. Ya itu nanti kita akan masuk nanti keyakinan kelas. Ada keyakinan nanti mereka sendiri yang memunculkan peraturan itu. Jadi seandainya mereka melanggar, nanti kembalikan lagi. Kembalikan ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nanti untuk kesepakatan kelas, anak-anak nanti siapa yang membuat. Ya, nanti akan sampai ke sana berarti. Jadi intinya kita ini kita udah apa ya Bu? Udah nggak ada lagi dukungan penghargaan kayak hadiah gitu kan. Nanti kan motivasi ada 3 tadi. Iya. Ekstrinsik 2 tadi kan. Intrinsik 1 tadi ya. Jadi yang kayak kebanyakan yang kita pakai kan yang ekstrinsik. Kalau kita kan memang motivasi intrinsik dari dalam diri anak sendiri. Jadi bukan karena hadiah, pengumuman. Awak sebagai guru kok bisa menggali yang motivasi intrinsik tuh. Dan hanya berupa hadiah, berupa hukuman yang kita tampilkan. Ya. Nanti kita akan masuk nanti ke pediatri, ke keyakinan kelas dan restitusi. Ada nanti apanya sama dari selanjutnya ya. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada menurut William Glasser dalam choice theory. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti kesehatan, rumah dan makanan. Dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan yang ketiga penguasaan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini dia menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ini seperti kita ya ibu-ibu, untuk kesenangan mudah dipenuhi oleh tugas kita mau jalan-jalan. Kita ada merasa senang. Iya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Jadi itu kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar kita. Ini ada kasus ya ibu-ibu. Kita bisa kerjakan bersama. Ibu Ambar, guru wali kelas, dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni. Jadi beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan kita lakukan? Menurut ibu-ibu, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Apa yang mendasari Doni melakukan tersebut? Apa kebutuhan yang ingin Doni penuhi? Siapa yang mau? Aku aja. Bingung menghadapi ulang. Berdiskusi dengan Doni menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Ya, berdiskusi dengan Doni kenapa Doni melakukan hal tersebut. Mungkin ada pendapat lain? Makasih Bu Yutri. Setelah berdiskusi dengan Doni, akan ada muncul beberapa jawaban dari Doni. Contoh, Bu, makanan saya itu aja Bu. Atau saya iseng aja Bu, ingin mengganggu teman misalnya. Itu kebutuhan apa? Atau mungkin bosan atau segala macam ingin menjadi yang hebat. Itu tergantung kebutuhan apa yang Doni butuhkan, tergantung dengan jawaban Doni nanti. Kita lihat jawabannya ya Ibu. Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Ya, kata Bu Yatri tadi, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Doni.
Kita akan menghubungkan proses tersebut dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Ada tujuan. Kita juga percaya bahwa murid ini memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, tergantung jawaban Doni ya Bapak Ibu. Itu. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa dengan jawaban Doni. Selanjutnya, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Lalu selanjutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu ia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang besar karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi setiap jawaban anak itu kan berbeda, jadi tergantung kebutuhannya. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada kasus ya Ibu. Ada kasus di sini Diva, dia kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Diva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari tiba-tiba Diva menjadi gagap dan pada saat guru menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Diva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan Diva, teman-teman Diva menertawakan Diva yang tergagap dan malu, dan Diva malu luar biasa. Malahan meminta Diva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Diva di depan kelas memegang ujung. Jadi menurut Bapak Ibu bagaimana kasusnya ini? Mungkin ada yang mau berkomentar? Bagaimana perasaan Diva di seperti itu kan oleh merasa mental anak kena mental Diva deh. Mungkin ada lagi, ya Diva kena mental. Benar-benar malu ditertawakan oleh teman seluruh kelas. Merasa tidak dihargai. Merasa tidak dihargai. Karakter anak mau japlos mau jaluk. Kalau gregetan kita lihat hasilnya, ya mempermalukan muridnya sendiri. Jadi mental Iva jadi down, malu. Selanjutnya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Mengapa? Karena alasannya tadi ya Ibu. Mental Iva menjadi lemah, menjadi down, malu, harga dirinya hilang, dipermalukan oleh Pak Seno tadi. Jadi menurut Ibu, tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena Iva di depan kelas. Ya, karena Iva berdiri di depan kelas, memegang hidung gurunya sendiri.
Nah, di sini ada tindakan dulu, ada hukuman atau konsekuensi. Mari kita jaga sama-sama ya Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya dulu. Ya, hukuman, konsekuensi, hukuman, murid kita push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Ya, kita selanjutnya. Nah, ini ada juga tindakan ibu gurunya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman 3. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, kalau ya, hukuman, berjemur di lapangan hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas, angkat satu kaki, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Nah, ini kita masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dulu perbedaannya. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi ini merupakan pilihan. Dan hukuman tidak akan nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Murid bisa dendam, sakit hati, timbul kebencian, macam itu. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek saja. Mungkin disuruh berjemur karena terlambat datang waktu olahraga, itu kan konsekuensi pas pelajaran olahraga. Tapi kan murid tidak nyaman. Tapi hanya jangka waktu pendek saja. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, konsekuensi. Sementara restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sementara kalau konsekuensi, murid atau anak dibuatnya tidak nyaman. Dan restitusi, murid atau anak mendapatkan kenikmatan. Nah, di sini hukuman perilaku agresi mengikat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Kalau restitusi, masalah akan terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Sementara restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk sendiri. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah harus itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, akan berkata gurunya apa yang kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Itu restitusi. Kemudian hukuman, murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan karena dia melakukan sesuatu karena konsekuensi yang dia lakukan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain.
paksaan. Kalau netral dari konsekuensi stimulus respon tadi. Kalau positif dari restitusi tadi itu teori kontrol tadi. Konsep diri buruk kalau hukuman, konsep diri baik, sementara konsep diri kuat kalau restitusi. Murid atau anak menyembunyikan kesalahannya kalau dia terkena hukuman. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalahnya. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Sementara restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang ini dia, hukuman dampak pada murid marah, merendah diri, mengasingkan diri. Sementara konsekuensi dia kehilangan hak, waktu berdasarkan diri, tahanan. Sementara restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sementara konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi dia berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hukuman kita yang buat, guru, konsekuensi kita buat antara guru dengan anak. Kalau restitusi memang anak yang membuatnya. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sementara restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan jelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, jadi ini Bu restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang terbaik? Restitusi tadi ya Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen Luibuka, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 96. Nah, ini kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi tadi dulu. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekat murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini dia berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Jadi penghukum ini suaranya tinggi, ada suara tinggi, matanya melotot, bisa menunjuk-nunjuk atau menghadik-hadik anak didik. Itu penghukum. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru suaranya lembut. Jadi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Jadi kata-kata yang keluar dari dengan lembut itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut. Itu berarti posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu tidak? Jadi ibu udah capek nih, Kak, kasihan sama ibu. Nah, itu termasuk membuat rasa bersalah. Ya. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Itu bahaya loh. Bahaya itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang saya. Jadi menurut Bapak itu pernah nggak kita membuat rasa bersalah? Pernah. Jujur ya. Malah itu yang sering ditampilkan. Kalau di karya udah ibu aja ibu. Pasti pernah kayak gitu. Jadi ada suaranya membelah. Kalau menurut
awak tuh kan lah bahasa baik lah gitu dah, lah bahasa lembut yang awak sampaikan mah, dah kira tuh bebayu lah kira ya. Melukai dengan Ya melukai dengan melukai perasaan anak yaitu nada suaranya membelas, ya halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi misalnya gini, Adi, kamu ini gimana ya? Kamu udah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi anak merasa bersalah, membuat kita yang membuat anak merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, teman. teman boleh recak dah. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, Ibu. Tuh. Tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, jadi terjalin hubungan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Itu teman. Ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Itu posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan. Itu bahasa kata-kata yang keluar dari posisi kontrol teman. Hal negatifnya apa? Dari posisi teman ini. Jadi bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Jadi dia merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ketawa-ketawa Bayu, merasa Bayu. Hal lain yang mungkin Udah dibuat teman dah Bu Ayu. ya, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Dia akan teman tadi. Ya, dan tidak untuk guru lain. Ya. Jadi gurunya saja. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi nada teman ini suaranya lama, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid. Mata dan senyumnya cemata. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil senyum-senyum. Itu pasti teman. Memantau ini berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Jadi posisi pemantau ini berawal dari teori stimulus respon tadi yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kata Adi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata bapaknya itu posisi pemantau. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas untuk ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas dan ketinggalan. Saya itu posisi pemantau. Nah, ini yang posisi terakhir, manajer. Bagaimana posisi manajer ini? Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berbeda, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, manajer ini
ini, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat tubuh. Nah, ini contoh percakapan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa? Jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu manajer. Ya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Itu yang manajer. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk-nunjuk jari murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah besar. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenang gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi bahasa kita, penekanan suara itu tergantung nanti kontrol mana yang kita pakai. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Potongnya habis ya. Nah, mulai situ mah. Halo. Jadi posisi penghukum, sekarang posisi pembuat merasa bersalah.
Ya, Ada lah kami ada nampaknya ya. Nanti kita yang banyak belajar. Kayak ibu-ibu posisi 5 posisi kontrol tadi. Mungkin yang mana yang sering rasanya pemberi masalah, teman, pemantau, manajer. Dan tadi apa yang paling apa sekali? Mungkin kita ini kadang-kadang ya, Bu. Kita lanjut. Ada mencari anak. Ya, jadi lihat deh. Dirubah itu kan nomor 7 pilak 2 dan ya akhirnya ke penghukum dia akhirnya lagi gitu. Jadi sebenarnya iya. Jadi sebenarnya kita bertahap ya, Bu. Iya. Melakukan ulang-ulang. Memang kalau anak kan ada juga sering melakukan kesalahan yang sama kan. Diulang lagi, keluar kelas lagi, main-main lagi. Dan nggak membereskan mainan, diulang lagi seperti itu. Jadi memang udah dicoba ya, Bu. Kayak itu kemarin sama Ozi, sama Fatan, dari dipanggil ke kantor. Kayak gitu juga dari 10 anak ini ada satu orang anak yang memang mungkin setiap hari melakukan hal yang sama walaupun sudah dikenalkan kebiasaan. Jadi kita ujung-ujungnya kesalahan kita itu ya udahlah masalah orangnya apa nanti kalau terjadi sesuatu dengan kasih tahu sama ibu ya, kayak gitu ujung-ujungnya. Juga merasa bersalah Gitu. Karena kesalahan yang diulang-ulangnya dia berulang. Jadi kita masuk nanti jadi sebenarnya posisi manajer ini, Bu, yang paling
memang anak-anak tuh kesalahannya diulang lagi. Itu kesabaran, dilatih kesabaran. Berarti intinya berarti di setiap tindakan anak memang posisi manajer yang harus kita terapkan. Walaupun dengan posisi penghukum itu endingnya, tapi tetap itu dengan posisi manajer itu yang biasakan aja. kan itu intinya. Posisi manajernya yang harus dibiasakan lagi. Posisi manajer itu kan memberikan pilihan ke anak. Jadi apa yang kamu yang cari? Iya, Cari solusi. iya, anak itu yang menentukan sendiri gitu. Kalau seperti apa lagi? Kalau misalnya kasusnya untuk itu lumayan kan, misalnya makan air minumnya, menumpahkan air minum, terus kita sama anak tuh air minum siapa yang tumpah? Nah, saya bu, apa yang harus dilakukan kalau airnya tumpah? Saya ambil lap, silakan lap. Apakah itu termasuk manajer? Manajer? Ya, Manajer itu. memberikan pilihan. Iya. Nah, menerapkan posisi manajer untuk anak didengarkan. Jadi sebenarnya kita bertanya ke anak, ada nilai-nilai universal tadi. Nanti kita buat keyakinan kelas. Nanti ada keyakinan kelas yang udah dibuat sama anak. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi, teman-teman, kita kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas kita kemarin? Coba teman sebutkan. Jadi menurut teman-teman tadi, teman-teman keluar kelas itu keyakinan kelas mana yang teman-teman? Jadi itu bahasa. Itu kan makanya itu kan proses, dia kan proses bertahap kita. Jadi memang kita harus terbiasa lagi dengan posisi manajer ini. Karena kan dari empat posisi tadi, memang manajer yang terbaiknya ini. Jadi kita membuat kebiasaan dulu. Dari kebiasaan-kebiasaan positif, nanti berubah menjadi karakter-karakter positif. Jadi setelah dari karakter positif ini nanti akan budaya. Nah itulah yang budaya positif tadi. Ya, tentu kita juga ada saja kerja sama orang tua kan, kolaborasi dengan orang tua. Itu tidak bisa kita sendiri ya. Jadi harus ada diskusi komunikasi dengan orang tua dengan tentang perilaku anak. Ada pertanyaan semantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya sebuah budaya masyarakat? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi seperti tadi ya Ibu, kita mulai kebiasaan-kebiasaan berubah menjadi karakter, nanti akan dia membudaya, itulah yang budaya positif tadi yang ada di sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu, kenapa dari materi kita tadi, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Karena peraturan itu kebiasaan dilanggar. Ya, Dilanggar itu. Terus jadi sifatnya hanya sementara. Ya. Wajar. Jadi mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya budaya positif? Seperti tadi kan, dengan kebiasaan-kebiasaan terbentuklah karakter dan akan membudaya menjadi budaya positif. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa contoh ada untuk membuat pemahaman kita ya Ibu, menambah pemahaman kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contoh, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, mungkin apa jawaban kita? Mungkin keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada aturan seperti itu. Karena mungkin kita nanti kalau pakai helm, pas ada polisi pakai helm, itu kan motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita meyakini nilai-nilai kebajikannya yaitu keselamatan, itu keselamatan kita pakai helm. Jadi kita ada polisi, nggak ada polisi, kita tetap pakai helm. Jadi itu maksud dari keyakinan tadi. Nah ini dia. Jadi kemungkinan jawaban kita kesehatan atau keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut dengan keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai universal tadi menyeluruh ya Ibu. Tidak ada suku, negara, bahasa, agama. Ini memang nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
rangkaian peraturan tertulis tanpa alat. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan dia. Jadi mereka hanya patuh, tidak tahu apa maksud kepatuhan itu. Jadi tidak ada keyakinan dalam dirinya itu. Contoh, kita harus belajar, saling menghormati. Ya, menghormati memang karena misalnya disuruh, sama guru misalnya. Jadi nggak ada keyakinan dari dirinya itu menghargai guru, harus disuruh salaman dulu. Berarti sebelum kita terapkan keyakinan kelas, berarti pemahaman tentang satu-satu item keyakinan kelas yang kita tentu itu dijelaskan lebih detail dulu. Iya kan? Contohnya misalnya satu, apa keyakinan kelasnya contohnya? Misalnya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Gambarkan bentuk tanggung jawab itu seperti apa. Ya, habis beberapa menit untuk menjelaskan keyakinan kelas itu dulu. Kalau hanya sekedar membaca, satu, keyakinan kelas, satu, tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu mereka tidak memahami apa itu tanggung jawab. Ya, itu. Berarti intinya perlu penjelasan tentang satu-satu dari keyakinan kelas tadi. Biar gak nyiwa penyampaiannya gitu. Biar gak nyiwa menjelaskannya gitu. Mungkin 5 menit itu diingatkan terus tanggung jawab itu seperti apa. Gitu lah ya. Kalau macam ini akan aturan biasanya aturan kelas sobek tuh. Dibacakan terus. Berarti per poin tadi. Iya, per poin itu dipahami gitu. Dia habis 10 menit untuk memahami itu dulu. Nah, yang penting lah teriyakini, kan ini keyakinan boleh, karena keyakinan itu memang dari dalam diri lah itu. Wah, yakin bahwasanya satu keyakinan itu memang berdampak yang baik kepada karakternya. Jadi kan ada Tidak hanya sekedar hafalan, tidak sekedar hanya peraturan saja. Iya, mereka itu mengungkapkan Anak mematuhi tapi tidak tahu maknanya. Iya, maknanya itu. Kenapa saya harus mematuhi peraturan ini? Tidak tahu. Berarti lumayan misalnya ada yang tidak mengerti keyakinan kelas tadi. Caranya lagi lumayan. Itu restitusi tadi. Ada nanti masuk ke segitiga restitusi. Nah, jadi kan kita pas membuat ini Bu, keyakinan kelas, bisa kita juga buat keyakinan sekolah. Keluarga sekolah. Jadi mungkin nanti kita sediakan hari atau apa untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah nanti kita akan menurut pribadi kita masing-masing. Nah, jadi menurutnya. Jadi bukan ibu yang menentukan, bukan ini yang menentukan. Jadi memang kita ada kesepakatan kita mana nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini, yang akan kita pampang nanti di sekolah kita. Seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan tadi ya Ibu, ada banyak kan tadi yang dibacakan tadi kan. Nah, nanti kita tentukan nilai-nilai mana nanti yang akan menjadi perhatian kita di sekolah. Misalnya ada jadi misalnya karena kalau saya datang tepat waktu karena takutnya beda, itu kan masih motivasi ekstrinsik loh. Iya, ekstrinsik. Jadi kalau awak pengen sekolahnya itu kamu lihat. Jadi itu motivasi dari dalam. Nah, terus nanti kita bisa berposter keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak kan. Kalau di tingkat SMP SMA anak itu kan bisa menulis Bu. Jadi kasih kertas kan. Mana yang menurut dia? Nanti ada yang sama kan? Nah, disatukan. Ada yang lihat video-video teman-teman yang membuat keyakinan kelas SMP SMA. Tapi kalau kita TK kan anak nggak bisa nulis. Jadi kan tanya jawab nanti Bu Mayang nulis. Besoknya Bu di Bu Mayang buat di kertas, ketik, nanti anak tinggal nempel aja lagi. Diulang lagi kan? Nanti saya lagi. Nah, videonya Bu ya. Jadi keyakinan kelas itu nggak terlalu banyak. Ibu kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua
tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan atau ucapan yang kita sampaikan kepada anak? Nah, seperti menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-kata yang kita sampaikan, berbuat itu salah, itu tidak gampang. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu biasa kata-kata dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal itu dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai langkah yang satu tadi, dan jika langkah yang salah telah divalidasi langkah kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya. Karena bermain di luar itu ada waktunya. Kapan kita bermain di luar? Pas istirahat, pas pulang kita bisa main di luar. Kita masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Bertanggung jawab, jaga sikap, disiplin, ikut aturan yang permanen. Menurut Ojil, kalau keluar kelas itu keyakinan kelasnya disiplin. Harusnya kalau kita disiplin, waktu gitu kelas. Besok Ojil bisa berperilaku baik, lebih baik lagi, bisa. Dan ibu mungkin dari paparan tadi materi-materi tentang materi kita tadi, mungkin Bu Desi, Bayu, Silaci. refleksi lah Bu Desi. Kok tak rasa lain tak apa nindak mabuk Iya. Jadi lumayan kalau seandainya keyakinan kelas itu ada yang melanggar, nanti diselesaikan Dengan segitiga restitusi tadi. itu untuk setiap anak yang melanggar. Mau dibawa Apa kesimpulan materi kita itu? Siapa yang mau mulai? Refleksikan kegiatan kita. Tadi berarti budaya positif itu dimunculkan dari dalam diri anak. Dari intrinsik. Ayo. Dari dalam diri. Itu intinya. Terbentuklah budaya. Ya, Dari berarti kebiasaan-kebiasaan. itu karakter, makanya karakter itu adalah berbudaya. Apa kebiasaan-kebiasaan? Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Berapa lama? aturan ya, kalau beda-beda saya sudah menegakkan aturan jelas. Sekarang kita mau ubah menjadi sebuah keyakinan. Di antara peraturan dengan keyakinan sedikit banyaknya ada poin-poin yang sama. Ya. Jadi nanti mungkin untuk memancing dari anak-anak dalam melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat. Mungkin tadinya Ada video tadi kan. Kan kita biasanya kan peraturan. Jadi kan udah disampaikan anak peraturan kita biasanya nanti kayak ditanyakan hari ini kita ubah peraturan kita menjadi keinginan sebagai teman-teman. Kita ubah lagi kayak teman-teman. Ini Maya
dilaksanakan kayak gitu. Berarti beda nama.